Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Istiqomah, absen 31, kelompok 8 dari kelas PGMI 5B akan menyampaikan materi tentang menentukan ukuran sampel dan alasan penggunaan sampling. Yang pertama, menentukan ukuran sampel. Dalam menentukan ukuran sampel, terdapat banyak sekali faktor yang menentukan ukuran suatu sampel penelitian. Misalnya, homogenitas elemen populasi dan metode analisis yang akan digunakan adalah faktor sangat menentukan ukuran sampel penelitian yang harus diambil. Untuk itu, kita perlu melakukan riset mengenai ukuran sampel yang akan digunakan sebagai sampel penelitian. Menurut beberapa ahli, mereka berpendapat mengenai cara menentukan ukuran sampel. Yang pertama, menurut Guy dan Deal. Menurut Guy dan Deal, mengasumsikan bahwa semakin banyak sampel yang diambil, maka akan semakin representatif dan hasilnya dapat digeneralisir. Namun, ukuran sampel yang diterima akan sangat bergantung pada jenis penelitiannya. Jika penelitiannya bersifat deskriptif, maka sampel minimumnya adalah 10% dari populasi. Jika penelitiannya korelasional, sampel minimumnya adalah 30 subjek. Apabila penelitian kausal perbandingan, sampelnya sebanyak 30 subjek per grup. Dan apabila penelitian ekspresi mental, sampel minimumnya adalah 15 subjek per grup. Yang kedua, menurut Roscoe. Menurut Roscoe, ada beberapa panduan dalam menentukan ukuran sampel, yaitu yang pertama, ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Yang kedua, jika sampel dipecah ke dalam subsampel, ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat. Yang ketiga, dalam penelitian multivariate, ukuran sampel sebanyak 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Yang keempat, untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat. Penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai 20. Yang ketiga, teori Slovin. Teori Slovin adalah teori yang paling banyak digunakan dalam menentukan ukuran sampel. Slovin mengutip rumus Slovin dengan formula sebagai berikut. N sama dengan N per 1 plus NE kuadrat. Dengan keterangan N kecil adalah sampel, N besar adalah populasi, dan E adalah nilai presisi atau nilai sig 0,05. Yang keempat, menurut Wiratna Sujarweni. Sujarweni berpendapat bahwa jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah keseluruhan anggota populasi itu sendiri. Pendapat ini memberikan kita pemahaman yang lebih dalam bahwa hampir tidak mungkin untuk mendapatkan gambaran 100% populasi dari data sampel. Untuk itu, dibutuhkan kehati-hatian dalam memilih metode sampling, menentukan jumlah sampel, dan perlunya memperhitungkan tingkat kesalahan. Jika ukuran suatu populasi sangat besar, maka penelitiannya dapat digunakan dengan survei sampel. Yang kelima, menurut Frankel dan Wollen. Menurut Frankel dan Wollen, menyarankan besar sampel minimum untuk penelitian deskriptif sebanyak 100, penelitian korelasional sebanyak 50, penelitian kausal perbandingan sebanyak 30 per grup, penelitian eksperimental sebanyak 30 atau 15 per grup. Yang keenam, menurut Malhotra. Malhotra memberikan paduan ukuran sampel yang diambil dapat ditentukan dengan cara mengalihkan jumlah variabel dengan 5 atau 5x jumlah variabel. Dengan demikian, jika jumlah variabel yang diamati berjumlah 20, maka sampel minimalnya adalah 50 dikali 20 sama dengan 100. Yang keenam, Arikunto Suharsini. Arikunto Suharsini memberikan pendapat
Jika peneliti memiliki beberapa ratus subjek dalam populasi, maka mereka dapat menentukan kurang lebih 20-30% dari jumlah tersebut. Jika jumlah anggota subjek dalam populasi hanya meliputi antara 100-50 orang, dan dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan angket, maka sebaiknya subjek sejumlah itu diambil seluruhnya. Namun apabila peneliti menggunakan teknik wawancara dan pengamatan, jumlah tersebut dapat dikurangi menurut teknik sampel dan sesuai dengan kemampuan peneliti. Yang kedua, alasan menggunakan sampling. Alasan menggunakan sampling antara lain, sampling menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Secara teknis, juga tidak mungkin mengamati seluruh anggota populasi. Misalnya, meneliti seluruh jumlah ikan yang terdapat di suatu sungai. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Pengamatan terhadap seluruh anggota populasi dapat bersifat merusak. Misalnya, pengaruh pemakaian narkoba terhadap kerusakan otak. Dan lainnya bergantung dari pertimbangan peneliti atau pengguna data. Berikut ini adalah cara penentuan ukuran sampel dengan menggunakan rumus Slovin. Misalkan, satu populasi berukuran 1000 elemen atau anggota akan dilakukan survei dengan mengambil beberapa sampel menggunakan rumus Slovin. Maka perhitungan sederhana dalam menentukan jumlah sampel adalah sebagai berikut. Diketahui N sama dengan 1000 orang, E sama dengan nilai sig 0,05, maka N sama dengan N per 1 plus NE kuadrat. N sama dengan 1000 per 1 plus 1000 kali 0,05 kuadrat. N sama dengan 285,714. N dibulatkan menjadi 286. Karena sampel harus berupa angka bulat, maka kita lakukan pembulatan mengikuti aturan pembulatan standar, yaitu apabila di atas 0,5 maka kita bulatkan ke atas dan sebaliknya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.